Alhamdulillah, tak henti-henti, tak bosan-bosan, selalu kita ucapkan kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita beberapa nikmat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmatul iman wal Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, dan pilihan Allah Subhanahu wa taala dijadikannya kita hamba-hamba yang mampu menghidupkan amalan di bulan suci Ramadan. Ada sesuatu yang memang dipilih oleh Allah dan ada yang kada. Dan sangat bersyukur kita kepada Allah kalaulah kita ini menjadi pilihan Allah. Dan apabila Allah menghendaki dan Allah pilih kita sebagai hambanya yang mampu menghidupkan bulan suci Ramadan dengan amaliyah dan amal-amal soleh, itu sangat syukur benar kita dengan Tuhan. Karena kada semuaan orang, kada semuaan hamba yang Allah inginkan berjumpa di bulan Ramadan dan kawa menghidupkan daripada bulan suci Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan. Berarti Ustadz jadinya ada lah orang tuh berjumpa dalam bulan Ramadan tapi Ramadan dilewatkan begitu saja. Ada. Bahkan diceritakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW hendak naik mimbar, setelah Nabi melangkah ke anak mimbar pertama nih, Nabi mengatakan amin. Melangkah pulang Nabi, amin. Melangkah yang ketiga, amin. Sahabat bingung. Kenapa? Karena tidak pernah sebelumnya Nabi melakukan ini. Dan kata-kata amin Rasulullah itu pian terdengar oleh jemaah. Setelah selesai ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, sami'na, kami mendengar taqulu amin amin amin. Engkau mengata amin amin sebanyak 3 kali. Bahasa kitanya ada apa ya Rasulullah? Sedangkan sebelum-sebelumnya pian kada pernah gitu nah." Ujar Nabi, kata ya sahabatku, waktu aku melangkah anak mimbar yang pertama, aku didatangi Sayyidina Jibril alaihissalam. Dan Jibril meminta kepadaku, "Ya Muhammad, tolong aminkan. Aku hendak melaknat 3 golongan manusia." Pian bayangkanlah kalau yang berdoa itu Jibril, yang mengaminkannya adalah Nabi kita Muhammad, itu pasti sudah diijabah. Ain misalnya ulun yang berdoa, Bang Darham aminkan, belum tentu lagi. Ini yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Nabi, itu pasti dah kabul. Lalu doanya laknat daripada Jibril itu apa? Pertama ujar Jibril, ujar Nabi Muhammad, Jibril melaknat manusia-manusia yang diberikan kesempatan bulan suci Ramadan tapi dia melewatkan Ramadan begitu saja. Apa ajar Nabi? Amin. Celaka ajar Jibril bagi manusia-manusia yang diberikan kesempatan berjumpa di bulan suci Ramadan tapi dia lewatkan Ramadan begitu saja. Amin, kata Nabi Muhammad. Ayo. Jadi di bulan suci Ramadan ini ada golongan orang celaka. Pertama, orang yang berjumpa di bulan Ramadan awak sehat aja, gawian kada berat nang kaya orang lain, istilahnya lah tuntutan nafkah orang nih, misalnya begawi berat, kuli bangunan, mohon maaf misalnya buruh misalnya, wajarlah inya kada tapi kau beribadah. Bahkan dibolehkan orang yang begawi berat itu boleh berbuka dengan catatan diqadha setelah luar bulan suci Ramadan tatkala inya sudah santai.
Berarti guru aja mau kami begawi ini aja kawaja lah berbuka. Ada caranya. Ada kawa langsung berniat kada puasa. Ulu ini begawe kamu jaranya guru. Panas akhir-akhir puasa nih jaranya. Pada puasa. Kada bisa. Tetap sahur, tetap niat puasa, kemudian begawi. Di mana batas uyuh kita kada kawa lagi boleh berbuka. Dengan catatan qadha. Dibayar. Mila bayar aja guru. Seram habis bulan puasa. Bolehkah guru mengqadha puasa digabung dengan puasa 6? Boleh. Dengan catatan niat qadha dulu baru niat puasa 6. Yang wajib dulu. Nanti sengaja aku mengqadha puasa di bulan suci Ramadan sekaligus puasa 6. Nah jadi celaka orang yang diberi kesempatan bulan suci Ramadan tapi dilewatkan begitu aja, santai aja. Artinya tidak sama sekali kebaikan yang dibuat di bulan suci Ramadan nih. Yang bisa mengaji ngaji, ulun kada bisa ngaji guru banyak istighfar. Oh yuh guru ada istighfar nih banyak berselawat. Oh yuh guru berselawat nih ada duit sedekah. Banyak aja amalan kebaikan itu banyak aja. Ada mesti baca Quran apa lain sebagainya. Kalau pengalasan guru ulun nih guru aing baca Quran ini bukan kada hendak. Artinya kada tapi bisa nih. Sudah carilah amalan yang gampang yang kita gawi gitu nah. Kalau kita lewatkan begitu aja berarti kita termasuk orang yang didoakan oleh Jibril, orang yang celaka ya. Dan diaminkan oleh Nabi Muhammad. Lalu adalah di kampung-kampung kadang bepandir kayak ini. Maapa bi jadinya bulan Ramadan nih macam bulan puasa kan. Hadiran itu pandir. Maapa jadinya puasa nih yang kada macam puasa leh ya. Nyatai kada macam puasa, seorang kada puasa. Orang macam puasa Orang hati yang beriman itu apabila datang Ramadannya gembira, ada semangat, ada kegembiraan di hati ini. Cuma gembiranya tadi untuk beribadah. Kalau gembira datang Ramadan ini banyak aja pang yang gembira. Macam-macam ada yang gembira misalnya hendak berjualan wadai, bisa juga. Ada yang hendak berjualan bingka, ada juga. Ini gembira datang Ramadan hendak beribadah kepada Allah karena tahu bahwa Ramadan Allah lipat gandakan akan sekalian amal. Jadi celaka orang yang berjumpa di bulan Ramadan tapi melewatkan Ramadan begitu saja. Yang kedua ujian Nabi Muhammad, Jibril alaihi salam melaknat. Celaka ujar Nabi Muhammad, ujar Jibril, ya Muhammad celaka manusia yang inya punya orang tua, yang inya diisi kedua orang tua, tetapi tidak bisa menunjukkan baginya untuk menuju jalan ke surga. Amin ya Nabi. Pahamlah biar maksudnya. Maksud ujar Jibril itu inya ada orang tua masih hidup tapi inya kada bisa memanfaatkan orang tuanya tadi untuk menunjukkan atau mempermudah baginya untuk menuju jalan ke surga. Artinya diisi kawitan tapi durhaka, diisi kawitan tapi kada tahu-tahu. Ini momen kita para Ramadan, para hari raya. Cobalah kita tengok ke belakang, Pak. Jadi kita tuh kalau hendak tahu kayak apa kasih sayang orang tua dengan kita, ya kayak apa kita dengan anak. Ini saat ini kita sudah beranak nih. Kita nih, andai kata hidup kita nih pas-pasan, andai kata nih baju baru ada sebutingannya, pasti kita mengatakan nak pakai hak baju baru, biar abah kata pakai baju baru. Dan itu dulu sudah dilakukan oleh abah kita. Dan kadang jarang orang tua kita tuh meninggalkan kewajiban gara-gara kita. Coba kita ingat kawitan kita bahari. Zuhur kadang orang tua kita bahari masih di hutan. Asar kadang mama kita masih di pasar. Maghrib abah kita masih di Padang Banyu mencari iwak.
dan sidin kada melaksanakan sembahyang dengan satu alasan orang tua kita mencarikan nafkah gasan kita. Yang kedua, orang tua kita jarangnya berpuasa karena kada sanggup puasa karena inya begawi. Karena apa? Untuk mencarikan nafkah untuk keluarga bini anaknya. Dan itu kita rasakan saat ini. Jadi alangkah rugi orang yang diisi kawitan masih hidup tapi kada bisa gunakan kesempatan itu untuk menunjukkan dan mempermudah baginya untuk menuju jalan ke surga. Rugi. Lalu jangan apa orang tua kita sudah meninggal dunia, kada lain karena yang ditunggu-tunggu oleh orang yang meninggal dunia itu adalah doa aja. Biar almarhum Guru Bakri habis sembahyang 5 waktu jangan sampai ditinggal Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dibaca 5 kali. Siapa orang yang membaca ini Jasidin maka termasuk daripada golongan anak yang soleh dan solehah. Karena anak yang soleh dan solehah itu bukan berartinya seorang kiai, ustadz. Definisi anak soleh itu biar ayyada'u lahu, yang terus menerus mendoakan orang tuanya walaupun inya kuli sekalipun, tapi habis sembahyang Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini enteng dan ulun yakin kita seberataan hafal, tapi jarang orang yang membacanya, hendak membacanya jarang. Kalah hantam anak TPA kita. Jadi setidaknya habis sembahyang Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah itu celaka juga orang yang berjumpa dengan orang tua tapi kada bisa berbakti dengannya. Yang terakhir ujar Jibril melaknat, ya Muhammad, celaka bagi orang-orang yang apabila disebutkan namamu di sampingnya dan dia tidak berselawat kepadamu. Jadi kita lah mendengar orang tua berselawat sahut. Apabila mendengar nama Muhammad sahut. Kalau kada hendak celaka, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sahut Allahumma shalli wa sallim alaih. Cuma menyahutnya bujur-bujur jawaban. Orangnya tuh sudah masih aja menyahut kayak kita bahari lah. Lu ingat benar bahari Julai? Asal pengantin keluar itu kan menyalawat kai bahari Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lagi halus bahari kada Allahumma shalli wa sallim alaih. Alim ya, gitu bahari. Amun sampai ke Tuhan masih alim bah sadang dikit. Itu. Jadi kita bersyukur di bulan suci Ramadan ini yang Allah masih beri kesempatan kita kawa sembahyang berjamaah, kawa kita duduk di majelis ilmu. Luar biasa ya. Pahala orang duduk di majelis ilmu itu luar biasa. Kalau hendak kita bacakan fadilah orang yang nuntut ilmu itu ya Allah, ya guru danau. Amalan yang paling mudah itu Jasidin, amalannya gampang, gawiannya enteng, upahnya ganal. Aja guru danau nih. Amalannya enteng atau gawiannya enteng, upahnya ganal. Apa itu? Duduk di majelis ilmu nyaman tapi upahnya ganal. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika itu berjalan dan melihat ada 2 khalaqah, 2 majelis. Satu majelis ta'lim ilmu agama, membahas agama, yang sebutingnya majelis zikir. Nabi milih mana? Nabi memilih di majelis ta'lim. Dikatakan kenapa ya Rasulullah? Ujar Nabi, ini bukan maksud hendak mengentengkan amalan di antara satu sama lain, enggak. Ini yang berbicara masalah keabdolan. Ujar Nabi, kalaulah majelis zikir untuk nafsi-nafsi, untuk sendiri-sendiri, tetapi kalau sudah majelis ta'lim Jasidin, itu maslahat untuk orang banyak. Masalahnya yang dibahas masalah ilmu agama. Jadi duduknya di sini kita nih santai, pahalanya ganal. Tidaklah ya Rasulullah orang yang melangkahkan kaki untuk menuju menuntut ilmu, melainkan sebelumlah dia sampai ke tempat itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang yang berjalan kakinya
yaltamisu fihi ilman, yang tujuannya hendak menuntut ilmu agama, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah, kecuali Allah akan mudahkan kena jalan untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang yang berjalan yang hendak mendengarkan masalah ilmu agama, melainkan malaikat menghamparkan sayapnya dengan rahmatnya. Kenapa? Ridha bima yatlub, karena senang malaikat karena senangnya malaikat apa yang kita tuntut dan yang kita dengar itu. Luar biasa biar duduk di majelis. Amun dipikir-pikir aja julai dasar nyaman pang di majelis ilmu nih. Bisa sander di tihang kawa, ya kalau nyaman. Ngantuk sedikit, guring, bye. Ya kalau amun sembahyang jangan hendak mengantuk-ngantuk. Coba sembahyang misalnya. Ya lah, amun nuntut ilmu nih dengar kita. Memang pangla ujiannya tuh ganda, apalagi sembahyang subuh. Apalagi bisa sembahyang subuh. Oke, ulun nih kadang ngantuk nih karena bepandir nere. Coba Haji Ijul duduk sini, guring ulun. karena itu bang, ayolah nyaman nuntut ilmu tuh nyaman. Duduk dengarkan, faham kada paham tetap dapat pahala. Paham kada paham tetap dapat pahala. Saya pulang dari sini takut nih bini, jelas apa bang jaranya yang disampaikan toh jarang. Saya tahu jadinya aku teh guring jarang. Bapak pahala. Yang penting paling bagus guring tuh pian di mana? Di majelis. Bapak pahala. Cuma kada sama dengan yang kada guring. Ya lah. Nuntut ilmu ini jeguru danau, gawiannya enteng, upahnya ganal. Batis bina pegal uhunjur. Ada segala aqua minum. Nyaman. Amun sembahyang kawalah sambil kayak itu. Kawa. Lah sembahyang sambil bersandar di tihang, ada boleh. Lah cuma ujian orang nuntut ilmu ini ngalih ya Allah banyak ya, jadi mudah-mudahan aja kita ini tinggal berapa hari aja lagi nih, ayo kita gunakan kesempatan ba'amaliyah, perbanyak kita ba'amaliyah, karena kesempatan sedikit aja lagi Ramadan akan berlalu, perbanyak kita ba'amaliyah kita ba'amal. Jadi nuntut ilmu, apalagi menuntut ilmu di bulan suci Ramadan, ya Allah. Kemudian akhir daripada 10 akhir Ramadan ini diantaranya perbanyak beristighfar. Itulah istighfar kita. Mumpung masih di bulan suci Ramadan yang dikatakan syahrul maghfirah, bulan ampunan, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar kita. Kenapa yuk? Ya Rasulullah, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi beristighfar kepada Allah, artinya terus menerus ingat selalu tobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja, Allah akan jadikan bagi tiap-tiap kesempitan atau masalah makhraja, jalan keluar. Jadi kita hidup dalam dunia ini julai kan banyak masalah. Adalah orang hidup dalam dunia ini ada masalah. Sabarataan orang hidup di dalam dunia pasti ada masalah. Cuma kita pintar-pintar menutupi masalah aja lagi. Muha-muhapian. Kan muha-muha masalah. Termasuk ulun. Senyum dan kebahagiaan kita nih hanya melindungi masalah aja. Walaupun masalah kita tuh kada sama. Ada masalah bini, ada masalah anak, ada masalah duit, ada masalah THR, ada masalah baju hanyar. Sabarataan kita ada masalah. Lalu kayak apa supaya masalah tadi ada jalan keluarnya? Laziman istighfar. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hai. Hari raya 3 hari lagi ini hibahan ini. Astagfirullah. Baju belum membeli, motor belum membayar. Astagfirullah. Subuh nih nah. Astagfirullah. Pulang ke rumah bini pemamai. Astagfirullah. Coba aja, pasti ada jalan keluar. Motor belum membayar, istighfar subuh jam 8 kena, ada jalan keluar. Ada sama orang datang, lesing datang. Yang penting kan ada jalan keluarnya dulu. Apa poning-poning kepala, datang lesing berikan, ada duit kredit lagi. Intinya kita semua ada masalah, dan itu sudah janji Allah dalam Al-Quran. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu karena kalau kita mungkiri, selagi kutimpakan dan kuuji jara Allah Ta'ala bisyai, dengan sesuatu. Tafsirnya dalam Quran bisyai tadi itu qalil, sedikit. Sesuatu yang Allah timpakan dengan kita saat ini sedikit jara Allah Ta'ala. Kenapa disedikit? Dibanding apa? Dibanding dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebaran ini sih berduit, wah lebaran semalam takkan banyak berduit. Sudah beberapa kali lebaran kita banyak berduit, masa lebaran ini sih berduit lalu merintih dengan Allah? Jadi sebenarnya hendak syukur kepada Allah dan tenang merasakan ujian tuh, ingatkan nikmat Allah, gitu aja. Ingatkan kebaikan Allah, itu aja. Ingatkan kebaikan Allah. Ada seorang wali itu kan, garing, datangnya orang bilang, pian ini kan wali, minta bah dengan Allah diijabah, minta ampih, sembuhkan. Apa jawaban seorang wali tersebut? Aku malu kepada Tuhan. Kenapa malu? Aku baru dikasih sakit cuma 3 hari, sedangkan sehatku sudah puluhan tahun. Biarlah sakit ini tanpa aku minta sembuh. Ini pian mendapat sampai makam martabat di situ tuh, masya Allah. Pian pernahlah mendengar seorang wali bebinian, tuh judulnya wali dengan wali dijodohkan Allah Ta'ala, tapi tidak ditakdirkan bersama di dunia, ditakdirkan jodohnya bertemu di akhirat. Seorang wali lelakian ini kan namanya wali, tahu dalam mimpi, hai Fulan bin Fulan, jodohmu ada, tetapi kau kami tidak takdirkan berjumpa di dunia, tapi kau kami takdirkan berjumpa di akhirat. Bibiniannya ini, kampungnya di sini, namanya ini. Penasaran juga kesian wali ini. Aku aja hendak melihat calon bini kuda akhirat nih kayak apa muhanya. Datanginya lah ke suatu tempat. Ditakun nih di kampung itu, adakah seorang perempuan yang bernama ini? Jurang kampung ada, tapi berdiam di hutan. Mak aja nang wali ini. Kada ke orang hutan aja. Ada itu ulunnya nambahi. Datanginya pian. Setelah dilihat, memang di lereng bukit memang ada satu gubuk yang di dalamnya adalah seorang perempuan yang solehah, seorang wali min auliyaillah. Dilihat pian di sekitar rumah itu, yang anehnya dilihat kambing dengan macan sarigala bakawan. Kambing, sarigala, macan, harimau bakawan. Bingung wali yang lakian nih. Kemudian dia mengetuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajar seorang wali di dalam tadi apa? Cukup kau berbicara di balik pintu, karena kita ditakdirkan bukan di dunia, tapi kita ditakdirkan nanti di akhirat. Tahu wali dengan wali, lain wala. Wali dan wali ini tahunya. Wala dan wala tahu juga ini ada kawan tuh nah. Wala ini wala itu betahuan nih nya. Sana wala
wali sana wali itu pengetahuan nya walaupun kita semua berjumpa. Dan bibinian tuh bian ujar bahasa kita nih kada bungas awak hirang dipadahkan orang kampung dah. Apa pian mencari itu di orang kampungnya di hutan, dan itu bibiniannya aja ujar kita rupanya buruk tapi wali ya lah, tapi wali ujar wali lelakian tadi. Aku tahu bahwa kita ditakdirkan dan tidak akhirat, tapi aku hendak bertanya, nak bertakun, apa amalan situ sehingga binatang-binatang buas di samping pondok gubukmu ini bisa berkawan dengan kambing yang seharusnya dimangsa? Aku hendak tahu amalannya aja. Setelah itu aku bulik. Lalu jar wali itu buat wali bibinian dah. Aku tidak punya amal yang istimewa, tapi aku apabila hujan kada pernah meminta panas, apabila panas tidak pernah meminta hujan, apabila sakit aku tak pernah minta sembuh, dan apabila sehat aku tidak pernah meminta sakit, sehingga Allah berikan rahmatnya di sekeliling sampai di sekelilingku, sehingga binatang buas yang seharusnya itu mangsanya ikut berkawan, artinya rahmat di sekeliling menyertainya. Itu aja amalannya. Dapat makom seperti ini biar nyaman. Berarti guru lagi kada duit kada mencari, ada duit kada hendak habis. Martabat ridho, apa yang sudah ditakdirkan Allah itu luar biasa. Yalah. Amun kita nih kan amun sesuai hati aja, alhamdulillah. Hari panas alhamdulillah. Nyaman menimbun. Sudah hari hujan, mau apa-apa hari ini nih hujan halal. Lecak ledeh jalan kami itu. Lalu mengeluh. Aduh. Jadi seorang wali, jadi kalau sudah kita mendapat kayak itu tuh, apapun permasalahan yang menimpa kita tuh gak jadi masalah. Bisyai, sedikit aja ujian yang Allah berikan dibanding dengan nikmat yang Allah berikan. Diuji dengan apa? Minal khauf, daripada ketakutan. Semua orang selain wali dalam hati pasti ada rasa takut. Iya, biar badan bosar camang darham tuh pasti ada rasa takutnya. Takut dengan apa? Minal jo', takut kelaparan, takut si beboras, golak isi baju baru, golak si subak dapat THR, semuanya. Ustadz bang golak sih, makinnya golak. Semua di dalam hati manusia. Lain wali, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau wali itu tidak ada rasa takut dan tidak ada duka cita di hatinya. Kenapa? Allah bersamanya. Mun kita orang awam nih, kuwi janya hibah. Pokoknya hibah malah. Apa yang dihibah-hibahkan sebenarnya? Ibu-ibu juga sama. Hibah laki kutunya layau. Jangan golak boy. Pusnya melayau. Memang takdir kai pian tu siknya kemana-mana. Makanya pian tu berdoa tu, tahajud tu, ya Allah, jadikanlah pandangan laki ulun dengan orang lain seburuk-buruk rupa. Cukup pandangannya kepada ulun lah seperti artis yang luar biasa. Nah, itu aja doa tu. Jadi setiap dia melihat betina lain tu macam kora semua. Tak jangan melayau. Jadi minal khauf minal ju' wal kekurangan harta, tapi di penghujung ayat Allah berikan bonus wa basyiris sabirin, beri kabar kegembiraan bagi orang-orang yang sabar yang kalah keuji. Apa tafsirnya kabar kegembiraan? Ada lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Semua ada masalah. Apabila hidup dalam dunia pasti ada masalah.
Kalau anak bepandir, aku hendak lari dari masalah. Ada bisa? Selama engkau hidup dalam dunia, tidak pernah ada masalah, semua ada masalah. Mun hendak lepas dari masalah nyaman aja. Mau ada mobil ambulan al-jihad lalu, nah umpat situ. Ranai. Hah? Jadi semua ada masalah. Tapi guru-guru kami bahari, masalah tidak jadi masalah kalau kita pandai menyikapi masalah. Masalah rezeki kan guru ajarnya, alamak ay rezeki. Jangankan Allah, kita aja mau ulah anak bertanggung jawab dengan anak, apalagi Tuhan. Allah tuh mau ulah amang darham nih bertanggung jawab, tuh buktinya besar sampai ini kan. Iya kalau Allah bertanya, jangan golak dengan rezeki ini. Kadang kita nih kalah dengan sapi. Sapi itu besar badannya tuh, isi begawi apa? Hah? Sapi itu ganal awak ada begawi, makan hayya. Siapa yang beri rezeki? Allah. Mustahil kita yang begawi ini takut dengan rezeki. Ada sapi kalahlan aku sapi. Pernah lah Bang Darham dengar sapi stres gara-gara kada kawa makan? Ada. Paling inya stres gara-gara ditangkap hendak disembelih kurban. Amunnya makan tuh, ada tahu-tahu inya aja. Elah. Cacak nih. Mana cacak? Isi pula cacak di masjid kita nih. Cacak tuh pian. Mun ku perhatikanlah, taham pian so kadang melihat cacak, mikir ulun cacak. Joko cacak nih kosi rasaku yang paling uyuh mencari makan tuh cacak kan. Hidup di dinding, makanan nyamuk, nyamuk bersayap, cacak kada bersayap. Pertanyaannya Yijul, cacak kan nyasah nyamuk, nyamuk kan datangnya cacak. Amun cacak menyasah nyamuk tuh cacak gegilaan. Orang berterabang mustahilnya mencacak, tapi tawakalnya cacak, yakin bahwa inya diciptakan pasti ada rezeki. Nah dia cacak sama dia, pilih mata, datanglah nyamuk bongol, tuh hinggap pas di buntung cacak. Nah dia cacak makan jak cacak tuh. Pernahkah Haji Ijul pian mendengar cacak depresi gara-gara kada makan gantung diri? Pernah kada? Aku belum pernah. Atau inya depresi kada makan meluncat dari gubah tuh turun ke bawah. Andai kata inya tegugur tuh kada sengaja baji. Taguring. Sebentar lagi Bi, karena ulun kuliah subuh ini terakhir ini nih. Kekena adalah santai adalah. Ada masih menangat, hendak pulang ya gitu. Itu apa mah? Jadi ini motivasi aja lah, motivasi supaya kita manusia yang dijadikan Allah yang sempurna, ada akal, ada nafsu, ada iman, jangan terlalu khawatir yang Allah timpakan dan uji saat ini. Kenapa? Masih banyak karunia kebaikan yang Allah berikan aja. Yalah. Kadang kita sesuatu itu diuji oleh Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kita teliti lagi, pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi baik menurut kita, belum tentu menurut Allah. Jelek menurut kita, belum tentu menurut Allah. Jadi setiap kejadian yang kita kada suka itu, kita kada suka, belum tentu mungkin itu terbaik menurut Allah. Yang Allah simpan ada hikmah terkandung sesuatu yang terjadi dengan kita. Intinya ridho saja menerima takdir Allah. Bahagia ada hidup. Berjalan kita misalnya di higa masjid,
pang genteng masjid nih misalnya, atau cor suka jatuh, pam karena dahi 2 biji benjol sini. Kita jangan teriak-teriak lagi, kada terima lah Mas Daeng misalnya. Aku tidak terima, percuma, karena serah terimanya tuh sudah ada 2 biji benjolnya tuh. Cukupnya kayak apa menyikapinya? Alhamdulillah ya Allah, cuman benjol, untung kada pecah, selesai. Itu aja. Lalu terbaik menurut kita belum tentu menurut Allah, jelek menurut kita belum tentu menurut Allah. Ulun nak bertanya aja jujur, orang di kotak kudu itu baik-baik tak ada baik. Orang di kotak kudu, tahu kudu tak ada? Anjing, orang digigit anjing itu baik atau buruk? Baik. Jadi siapa baik? Oh, saya sih nak menjawab apa sih dah ini? Dijawab je Pak Ji. Golak bonar menjawab nih. Orang digigit anjing baik atau buruk? Buruk, jelas. Siapa hendak digigit anjing? Buruk menurut kita. Menurut kisah ini pian baik. Ada orang jomblo kelas kakap. Ujar bahasa kita kampung baru nih, ujang lapuk. 40 umur sih dapat bini. Minta dengan Allah, ya Allah, kirimkan aku seorang perempuan yang cantik jelita dan kaya raya. Kapan perlu sudah ada rumahnya, kapan perlu dia adalah seorang pegawai negeri. Ayo, pantas mah bujang lapuk nih, permintaan nih kada sesuai dengan muka. Memang kalau orang berpilih itu menglambat hanya kawin. Ada kita nih kan menghendak dengan orang tuh sambil berceramen muha sedikit berkisah lagi di pondok. Nah layau kemana nih lah. Bahari kami di Ar-Raudhah tuh, binian dan lakian nih bergabung, cuma lain kelas. Ulun nih bahari spesialis penulis surat, belum ada HP. Ulun nih kan pandai merangkai kata-kata. Ulun ingat ya surat bahari itu, langsung aja ya. Adalah kawan ulun di kamar nih, dia nih kada tapi ganteng. Ada binian hanyar masuk sega malam bepanderan dan ulun wal ya, tuliskan bang aku surat ya. Oh matiku pakai sopa aja aku, pakai yang betina baru masuk tuh. Ih lemah hatiku nih sian ini. Sebenarnya tuh ulun tuh hendak jam itu Ji. Tapi kan ulun malas, ulun menyakiti hati kawal kan. Sebagai kawan yang baik nih biarlah didahulukan lah, karena hati ulun pasti yakin kada bakalan betina itu menerimanya. Sini ulun tulis surat. Oh tulis surat. Nah langsung ambil dia pian memberikannya. Oh dalam hatiku nusian ini, diri menulisnya, diri memberikannya. Ulun barikanlah kebibinian yang bungas tuh pian. Celakanya Bang Derham, betina itu tertawa menerima tuh kamu. Dari sopa aja deh, dari kawalku yang itu tuh jerko. Kasih wi janya. Dalam hatiku tuh sakit kam. Dalam hatiku diterimanya mati aku nih. Wah cinta terpendam. Penjahat kawan juga penjahat. Adi sehari kada dibalas, 2 hari kada dibalas, 3 hari kada dibalas. Ujar kawal tuh, mah pasti dibalasnya wi. Mau aku tahu ujarku. Dalam hatiku mudahan sih dibalasnya itu Pak. Hari keempat dipanggilnya ulun. Sini dulu aja. Apa aja? Nah, balasan surat aja. Aku hancur hatiku Ji. Hatiku kawal ini bepelet dia nih. Dia tuh rancak membaca doa Nabi Yusuf tuh. Lah hatiku dipeletnya betina ini. Aku hancur hati ini kamu. Joko sini kamu. Dibalasnya sujud syukur kawal tuh. Belum tahu isinya apa.
Ayo amjanya kita membacanya. Ingat ulun jak, membacanya itu dalam WC. Wah, kalau katakan guru, hasku buka kan, isi suratnya. Mana suratnya aja? Mana aku tahu aja kok. Ku cari-cari. Bahari itu ada kalau peraut pensil tuh, kan tuh ada ceramennya halus. Ada peraut tuh mah. Apa maksudnya nih lah jara? Maksudnya nih juga kami suruh aja baca ramen. Habis itu aku ke kamar, aku lagi sujud syukur. tapi dia begini, wah ini bungas bininya, masya Allah, alhamdulillah lah. Aku asal ketemu, ingat aja aku peraut pensil tai. Ya Allah, aduh. Nah sampai ke Mona nih ta. Nah jadi orang yang anu tadi tuh, yang jomblo tuh, setelah inya berdoa, inya paham doa tanpa ikhtiar tidak ada gunanya. Keluarlah inya rumah, alhamdulillah doanya diijabah oleh Allah SWT. Hanya membuka pagar sudah dikejar dari ujung, tapi yang mengejar itu kan sambil menyala. Rupanya kudu tetangga tuh menyasar. Digigitlah di kakinya pian. Parah. Dibawa ke rumah sakit, diopname. Dirawat ji. Dalam hatinya, ya Allah, ulun ini meminta bini, bukan meminta kudu. Mengeluh dengan Allah. Walaupun jadinya kudu itu betina, mengotap nih. Tapi ulun ini minta manusia, ya Allah. Tapi dia tidak tahu apa hikmah terkandung di dalamnya. Yang merawatnya rupanya perawat yang cantik jelita aja. Jatuh cinta pandangan pertama. Kawin dia. Gara-gara digigit kudu. Mau ada yang jomblo sini, nah cari am kudu pagi nih. Surung kaki itu. Bini kada dapat, rebias ada. Amatur. Jadi orang katur lah, apa yang terjadi itu belum tentu kada baik menurut Allah. Ada hikmahnya, ada hikmahnya. Jujur, ingat pengalaman ulun diundang orang dan ini pengalaman dakwah. Tang ceramah, maka mobil seko, minyak seko, sekalinya sida amploki orang. Sadang aku tuh melambati pulang tuh bah, isi keluar jam amplop itu. Jarku memang kada dibari orang nih pulang. Jarku nyambat gemoy. Jangan mengharap amplop lah moy. Hari ini kita jong. 6 bulan silam mengundang lagi orang tuh. Ustaz, kawa kami isikan kami acara mi'raj. Nah, dalam hatiku ini yang kadang bari semalam nih. Nah, iman ini mundur maju nih ji. Tuh laki jong. Si itu laki kada ikhlas nih. Dalam hatiku tetap tulak kita dibori orang baik, alhamdulillah. Tak ada dibori orang pusnya, alhamdulillah. Memang dibori orang. Oh bal amplop itu ji. Nah jerku nyambat gemoy. Ini jerku adalah berkat sabar kita. Mungkin jerku yang dolok itu digabungnya dengan yang ini. Sampai ke rumah jam 12 malam aku buka duit tuh 5 juta. Sebenarnya 2 jutaan mah tuh 5 juta. Tapi pas pagi itu ditelepon orang ulun tahu, Ustaz jadinya mohon maaf bi jadinya amplop yang kami borikan itu jadinya tuh huruf apa jarku itu tuh jadinya amplop wakaf masjid. Dalam hatiku jaga tahu tuh aku matikan HP ini. dah sedikit lagi kita bahaslah. Nah jadi man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja. Siapa yang melazimi beristighfar, Allah akan berikan setiap permasalahan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesedihan-kesedihan kita akan diberikan juga oleh Allah, akan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang kada disangka-sangka. Jadi orang beristighfar itu salah satunya menarik rezeki. Kenapa rezeki kita tertunda? Salah satunya dosa kita. Kayak apa supaya rezeki kita lancar? Salah satunya berbanyak istighfar. Nabi kita Muhammad orang maksum, dosa kadida
tapi setiap hari Nabi beristighfar berapa? Satu riwayat 70 kali, satu riwayat 100 kali. Kalau Nabi kada dosa tetap beristighfar, mustahil kita yang setiap bangun mata berdosa ni kada beristighfar. Itu aja. Nah, kemudian mudah-mudahan kita keluar dari bulan suci Ramadan ini kawak mempertahankan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dalam istiqomah. Karena amalan yang terbaik jar Nabi adalah istiqomah. Al istiqomah khairul laka min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Misalnya orang ada keramat, subak berjalan di atas banyu, subak berjalan di atas angin, tidak ada apa-apanya dibanding dengan orang yang beramalan tapi istiqomah aja. Baca salawat walaupun kada banyak tapi istiqomah dari bulan puasa sampai keluar bulan puasa, inya selalu beristighfar. Itulah amalan yang terbaik. Mudah-mudahan keluar di bulan Ramadan kita menjadi hamba yang takwa. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampai sini yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruk'ana wa sujudana wa tahashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya maulana ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli